Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saril sebagai moderator dan teman saya Wahyu Hidayat sebagai pemateri 1, Dwiyanti Maulida sebagai pemateri 2, Mas Liana sebagai pemateri 3, dan Rizka Andriani sebagai pemateri 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang apartheid di Afrika Selatan. Saya serahkan kepada Muhammad Wahyu Hidayat menjelaskan tentang pengertian apartheid di Afrika Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyu Hidayat. Saya akan menjelaskan politik apartheid di Afrika Selatan. Politik apartheid adalah politik yang memisahkan ras kulit putih dan kulit hitam di awal abad 20 hingga tahun 1990. Hal ini terjadi karena banyaknya tambang emas yang tergantung di bumi Afrika Selatan. Selanjutnya, peristiwa ini menuai kecaman dari dunia internasional. Selain itu, di Afrika Selatan juga muncul gerakan-gerakan perlawanan dalam rangka menghapus politik apartheid yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Politik apartheid akhirnya resmi dihapus pada tanggal 12 Februari 1991. Selanjutnya, Afrika Selatan dapat hidup merdeka tanpa ada kekuasaan yang didasarkan pada pembedaan ras. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Kemudian Dwiyanti Maulida menjelaskan tentang awal peneparan politik apartheid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiyanti Maulida dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal penerapan politik apartheid. Penerapan politik apartheid merupakan kemenangan Partai Nasional Afrika saat pemilu tahun 1948. Setelah itu, rezim Partai Nasional Afrika secara resmi mendeklarasikan Afrika Selatan sebagai negara kulit putih dan kelompok ras lain tidak memiliki hak-hak politik dan warga negara penuh. Adapun yang melatar belakanginya yaitu merupakan politik pembedaan warna kulit antara kulit putih hitam dan kulit putih. Politik apartheid terjadi karena adanya perlakuan yang buruk dari kaum Inggris terhadap suku asli yang ada di Afrika Selatan atau sering disebut suku Bantu. Sejak kapan diterapkannya politik apartheid di Afrika Selatan? Itu diterapkannya pada abad ke-20 hingga tahun 1990. Adapun latar belakang dan tujuannya Adapun latar belakang politik apartheid adalah penduduk Afrika Selatan oleh bangsa Eropa. Tujuan politik apartheid adalah diskriminasi rasial. Dan selanjutnya Mas Liana menjelaskan tentang reaksi terhadap politik apartheid bagian A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Liana. Saya dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2, yaitu reaksi terhadap politik apartheid. Pelaksanaan politik apartheid di Afrika Selatan sudah mendapat reaksi dari luar internasional. Latar belakang munculnya reaksi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian A. Yang bagiannya itu bersifat rasialis. Bersifat rasialis, yaitu hal ini dapat diketahui dari beberapa kebijakan penguasa kulit putih. Di antaranya perbuatan beberapa undang-undang yang merugikan warga kulit hitam. Beberapa undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut. Oke, di sini yang pertama yaitu ada Land Act. Land Act yaitu undang-undang yang melarang warga kulit hitam memiliki tanah di luar yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan warga kulit hitam mendaftarkan diri
menurut kelompoknya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu grup area ACH, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan warga kulit putih dan warga kulit hitam. Oke, sekian dari saya untuk menjelaskan tentang reaksi terhadap politik apartheid. Saya ucapkan terima kasih. Dan terakhir, Rizky Andriani menjelaskan tentang reaksi terhadap politik apartheid bagian B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Andriani. Di sini saya sebagai pemateri 4 dan di sini saya akan menjelaskan bagian B dari politik apartheid, di mana politik apartheid sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena warga kulit putih bertindak kejam pada ras kulit hitam. Beberapa hal yang dilakukan antara lain menindak secara kejam terhadap warga kulit hitam yang berunjuk rasa menuntut haknya. Warga kulit hitam juga tidak berhak ikut pemilu di negaranya sendiri, dan gaji buruh kulit hitam jauh lebih kecil dari gaji buruh kulit putih. Politik apartheid yang berlaku di Afrika Selatan menyebabkan penderitaan bagi mayoritas kulit hitam. Perjuangan untuk menghapuskan sistem politik ini dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara, di mana yaitu caranya yang pertama unjuk rasa atau pemogokan dan demonstrasi dalam menentang apartheid. Salah satu pemimpin perjuangan ini adalah Uskup Agung Desmond Tutu. Perjuangan untuk penghapusan sistem politik apartheid yang kedua yaitu perjuangan juga dilakukan melalui forum-forum internasional seperti Konferensi Asia Afrika atau KAA, Gerakan Non-Blok atau GNB, dan Sidang Umum PBB. Wadah perjuangan untuk menghapus apartheid adalah Kongres Nasional Afrika atau African National Congress atau ANC di bawah pimpinan Nelson Mandela. Perjuangan Nelson Mandela berhasil ketika Presiden F.W. de Klerk atau pengganti Peter W. Botha memegang tampuk pemerintahan di Afrika Selatan. Pada tanggal 11 Februari 1990, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara Pretoria oleh de Klerk. Atas perjuangan Nelson Mandela dan Klerk mengeluarkan kebijakan untuk menghapus semua ketentuan politik apartheid dan menghapuskan undang-undang yang memperkuat politik apartheid, yakni Land ACT, Group Area ACT, dan Population Registration ACT. Pada tanggal 22 Desember 1993, Parlemen Afrika Selatan mengumumkan konstitusi UUD baru. Berdasarkan konstitusi tersebut, kelompok minoritas kulit putih akan menyerahkan kekuasaan kepada kelompok mayoritas kulit hitam. Pada bulan April 1994, di Afrika Selatan diselenggarakan pemilu pertama multirasial, di mana warga kulit hitam ikut serta pada pemilu tahun 1994 tersebut. Nelson Mandela terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan, presiden kulit hitam yang pertama. Pada tanggal 10 Mei 1994, Nelson Mandela dilantik menjadi presiden baru dan terhapuslah politik apartheid di Afrika Selatan. Dari penjelasan yang saya sampaikan dan penjelasan teman-teman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa apartheid di Afrika Selatan menjadi politik resmi Afrika Selatan yang terdiri dari program-program dan aturan-aturan yang bertujuan untuk melestarikan pemisahan rasial, di mana pemerintah nasionalis mengatur jalannya undang-undang pemisahan dan menggolongkan orang-orang dalam 3 ras dan membuat mayoritas kulit putih menguasai mayoritas orang kulit hitam. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.